Pemirsa, ketika kita membahas soal kekuatan dunia, satu nama hampir selalu muncul paling depan, Amerika Serikat. Negara adidaya ini sering digambarkan sebagai penjaga perdamaian global, polisi dunia, atau simbol supremasi teknologi dan militer. Namun, ada sebuah pertanyaan yang diam-diam mulai menggugah banyak orang. Mengapa Amerika Serikat tampak tidak terlalu menonjol dalam urusan senjata nuklir seperti Rusia dan Cina? Apakah mereka memang tidak sekuat itu, atau justru kekuatan mereka ada di tempat yang tidak kita duga? Mari kita bongkar bersama fakta-fakta yang jarang disampaikan ke publik. Karena memahami peta kekuatan dunia hari ini adalah kunci untuk tidak menjadi korban dari propaganda atau permainan geopolitik yang semakin rumit. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di sini kita akan bicara apa adanya, bukan yang katanya. Pemirsa, saat dunia kembali memanas dengan ancaman senjata nuklir, banyak yang bertanya-tanya, kemana sebenarnya kekuatan nuklir Amerika Serikat? Kenapa Rusia terus menggertak dengan parade rudalnya? Kenapa Cina makin sering pamer teknologi peluncur jarak jauhnya, tapi Amerika Serikat seolah diam seperti tidak punya kekuatan apa-apa? Padahal faktanya Amerika Serikat punya kekuatan yang bahkan tidak selalu diperlihatkan. Negeri itu tidak pernah meletakkan semua kartunya di atas meja. Mereka punya kapal selam pengangkut senjata nuklir yang tersembunyi di bawah laut, rudal balistik yang bisa diluncurkan dari darat tanpa perlu peringatan, dan pesawat pengebom siluman yang sanggup menembus radar paling canggih sekalipun. Namun kenapa Amerika tidak agresif seperti Rusia? Jawabannya karena strategi mereka berbeda. Rusia ingin dunia tahu bahwa mereka masih jadi ancaman. Mereka ingin semua orang ketakutan, karena itu senjata nuklirnya selalu dipamerkan, sementara Amerika Serikat justru menjaga ketegangan tetap stabil. Bagi mereka, kekuatan sejati bukan dari siapa yang paling berisik, tapi siapa yang paling siap dalam diam. Begitu juga dengan Cina, negara itu sedang naik daun dan mereka tahu cara menarik perhatian dunia. Mereka kembangkan teknologi nuklirnya cepat dan mulai uji coba rudal-rudal canggih. Tapi kalau diperhatikan, senjata nuklir hanyalah bagian kecil dari tujuan besarnya. Cina sedang fokus menjadi raja teknologi dunia. Mereka investasi besar-besaran ke kecerdasan buatan, sistem komunikasi satelit, dan cyber war. Senjata nuklir bagi mereka hanya pelengkap dari dominasi teknologi yang mereka kejar. Amerika Serikat menyadari hal ini. Mereka tahu perlombaan bukan cuma soal rudal, tapi soal kekuatan ekonomi dan teknologi yang menopang semuanya. Karena itu mereka memilih tidak bermain terlalu terbuka. Mereka mengalihkan dana ke sistem pertahanan digital, persenjataan canggih, dan kerjasama militer global seperti NATO dan AUKUS. Mereka bangun aliansi, bukan hanya senjata. Sementara itu, Rusia terlihat masih sangat mengandalkan kekuatan klasik. Mereka ingin tetap ditakuti lewat ancaman ledakan. Tapi di balik itu, kondisi ekonominya mulai rapuh. Perang, sanksi, dan tekanan dari berbagai arah membuat Rusia terjebak dalam pembiayaan militer yang mahal. Mereka habiskan dana negara bukan untuk rakyatnya, tapi untuk menjaga citra sebagai kekuatan dunia. Berbeda dengan Cina yang lihai memainkan dua sisi. Di satu sisi mereka bangun kekuatan militer, di sisi lain mereka rebut pasar dunia lewat ekonomi. Investasi mereka masuk ke Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah. Mereka bangun infrastruktur, pelabuhan, jaringan internet. Cina tahu menguasai dunia hari ini bukan cuma lewat senjata, tapi lewat ekonomi dan teknologi. Amerika Serikat paham kalau mereka ikut bermain kasar di depan publik, dunia bisa meledak dalam kepanikan. Maka mereka memiliki strategi kontrol. Mereka tetap punya senjata, bahkan siap membalas kapanpun, tapi mereka tidak menunjukkannya setiap saat. Inilah yang membuat banyak orang salah paham, mengira diam berarti lemah, padahal diam itu bagian dari dominasi. Dan kalau kita bicara lebih luas, hari ini perang bukan hanya soal peluncuran rudal, tapi soal dominasi, teknologi, dan stabilitas ekonomi. Dunia sudah berubah.
Perang masa depan tidak hanya meledak di medan tempur, tapi juga dalam bentuk perang dagang, perang data, dan sabotase digital. Disinilah peran Amerika Serikat, China, dan Rusia saling berhadapan tanpa harus selalu terdengar suara ledakan. Amerika Serikat tetap punya kekuatan nuklir. Tapi mereka tahu yang mereka butuhkan bukan hanya kekuatan untuk menyerang, tapi juga kekuatan untuk mengatur arah dunia. Dan sekarang, pemirsa, pertanyaannya bukan lagi siapa yang punya bom paling besar, tapi siapa yang bisa mengendalikan dunia tanpa harus meledakkannya. Rusia, meski kuat di nuklir, mulai terlihat goyah karena fondasi ekonominya makin rapuh. Negara itu lebih sibuk menjaga harga diri ketimbang memperkuat stabilitas dalam negeri. Setiap kali Barat memberi sanksi, rakyat Rusia yang paling pertama merasakan dampaknya. Di sisi lain, China terus menunjukkan bahwa masa depan bukan hanya ditentukan oleh berapa banyak senjata, tapi seberapa besar pengaruh ekonomi dan teknologi yang bisa mereka sebarkan. Mereka sudah menanamkan modal ke berbagai penjuru dunia. Mereka bukan sekadar bersaing, mereka sedang membentuk tatanan baru. Dari chip komputer hingga stasiun luar angkasa, China menanamkan kekuatan halus yang sangat sulit dihadapi secara konvensional. Sementara Amerika Serikat tetap menjadi pemain yang diam tapi mendominasi. Mereka biarkan lawan berisik, tapi mereka sibuk memperkuat aliansi, memperbarui sistem persenjataan generasi baru, dan yang paling penting, menjaga dominasi ekonomi global lewat dolar dan perusahaan teknologi raksasa seperti Apple, Google, dan Microsoft. Senjata mereka bukan hanya rudal, tapi kendali atas sistem keuangan dunia dan arsitektur digital yang dipakai hampir setiap negara. Pemirsa, inilah wajah baru kekuatan dunia. Perang hari ini tak selalu menggelegar. Kadang ia datang lewat kerusakan ekonomi, serangan cyber, sabotase industri, atau monopoli teknologi. Inilah mengapa Amerika Serikat seolah tampak tenang, tapi sebenarnya sangat siap. Dan inilah mengapa Indonesia dan negara-negara berkembang lain perlu cermat membaca arah angin, karena hari ini siapa yang tidak ikut membaca peta kekuatan baru akan jadi korban dari gelombang besar yang datang diam-diam. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Amerika seperti tidak punya senjata nuklir seheboh Rusia atau China? Jawabannya sederhana, karena mereka tak perlu menunjukkannya untuk tetap jadi yang terkuat. Pemirsa, dunia telah berubah. Kekuatan tidak lagi hanya diukur dari jumlah bom yang bisa diluncurkan dalam hitungan menit, tapi dari seberapa dalam sebuah negara bisa menanam pengaruh tanpa terlihat, seberapa luas jaring ekonominya menjalar ke seluruh dunia, dan seberapa tergantung dunia pada teknologi yang mereka ciptakan. Amerika Serikat, China, dan Rusia, tiga kekuatan besar dengan tiga wajah berbeda. Satu berkuasa lewat teknologi dan mata uang, satu menggertak dengan rudal dan sejarahnya, dan satu lagi membungkus ekspansi ekonomi dengan senyum kerjasama. Indonesia dan dunia tidak bisa hanya menjadi penonton. Kita harus bijak membaca strategi, cerdas menempatkan kepentingan nasional, dan waspada terhadap permainan yang kadang tidak tampak seperti perang, tapi menghancurkan seperti badai. Karena pada akhirnya, pemirsa, bukan siapa yang punya senjata paling mematikan yang menang, tapi siapa yang bisa tetap berdiri ketika yang lain saling menjatuhkan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa informasi ini penting untuk diketahui lebih banyak orang. Sampai jumpa di pembahasan besar berikutnya. Tetap cerdas, tetap kritis, dan jangan biarkan diri kita jadi korban diam dari gejolak global.